Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Bakri Gafar, NPM 192191065, kelas 2B Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai materi keterampilan gerak, yang dimana materi tersebut meliputi pengertian keterampilan gerak, klasifikasi keterampilan gerak, dan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian keterampilan gerak. Apa sih keterampilan gerak itu? Keterampilan gerak merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerakan. Keterampilan gerak ini diperoleh dari proses belajar, yaitu dengan cara memahami gerakan dan melakukan gerakan-gerakan yang berulang-ulang kali, yang disertai adanya kesadaran pikiran akan benar atau tidaknya gerak tersebut. Untuk mencapai tingkat keterampilan tertentu, lamanya waktu yang salah satu dibutuhkan itu. Ada yang hanya memerlukan waktu yang singkat dan ada aja yang membutuhkan waktu yang cukup lama, walaupun prosedurnya itu berbeda. Walaupun prosedur atau belajar itu sama. Hal ini disebabkan beberapa faktor, yaitu faktor bakat. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat olahraga dan ada yang tidak. Individu yang berbakat olahraga akan mampu menguasai keterampilan gerak dalam waktu yang lebih singkat. Jadi individu yang memiliki keterampilan olahraga, mereka itu dapat menguasai cara singkat keterampilan geraknya. Langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu klasifikasi keterampilan gerak. Apa sih klasifikasi? Klasifikasi merupakan pengelompokan dari beberapa sub. Dan pembahasan ini merupakan keterampilan gerak, berarti beberapa sub materi yang mengenai gerak. Untuk membantu dalam memahami kehilangan gerak dasar dan melakukan suatu kewajiban, beberapa sistem klasifikasi harus membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan keadaan mereka itu sendiri. Jadi harus membuat klasifikasi sesuai dengan keadaan anak. Keterampilan gerak terdiri dari kasar dan halus, digunakan dalam penyesuaian pendidikan jasmani ini. Adapun perbedaannya, yaitu keterampilan gerak halus merupakan keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Sedangkan keterampilan gerak yang kasar merupakan keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan dengan memanfaatkan keluasan anggota badan. Ini merupakan klasifikasi pertama. Klasifikasi kedua yaitu mengenai keterampilan. Keterampilan ini dibagi menjadi 3 kategori, yaitu keluasan keterampilan, keterampilan bersambung, dan keterampilan lanjutan. Keluasan keterampilan yaitu keterampilan memulai dan mengakhiri suatu nilai. Keterampilan bersambung yaitu suatu keterampilan gerak yang menyusun angka dalam gerak yang luas, di mana penampilan yang utuh sangat penting untuk mencapai hasil. Sedangkan keterampilan lanjutan merupakan suatu keterampilan yang memulai dan mengakhiri setiap nilai, atau menentukan beberapa faktor lingkungannya dan menyesuaikan itu sendiri. Klasifikasi yang ketiga yaitu dalam memperkirakan lingkungan suatu keterampilan yang berkelanjutan dan dapat merubah tinggi dan rendahnya suatu perkiraan tersebut. Yang antara lain adalah keterampilan tertutup. Keterampilan tertutup ini merupakan keterampilan untuk memilih objek untuk melakukan suatu tindakan di dalamnya. Dengan keterampilan terbuka merupakan keterampilan gerak di mana penampilan tidak dapat diprediksi selama masih ada perubahan lingkungan itu sendiri.
Unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Unsur-unsur ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu kemampuan fisik. Fisik sebagai fungsi untuk melakukan gerakan. Kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Dalam artian ini, tubuh ini harus keadaan sehat, fit dan kuat agar gerakan bisa sesuai apa yang diinginkan dan gerakan itu bisa terampil. Dalam unsur fisik ini yang membentuk keterampilan fisik yaitu 1. Kekuatan, 2. Ketahanan, 3. Kecepatan dan kelincahan, 4. Kelenturan, 5. Ketajaman indera, dan 6. Kecepatan reaksi. Unsur yang kedua yaitu kemampuan mental, adalah kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi. Adapun unsurnya yaitu kemampuan memahami gerakan yang akan dilakukan. Jadi kita tuh melakukan gerakan itu harus berpikir dulu, kita mau apa, mau ngapain. Kecepatan memahami rangsangan. 3. Kecepatan membuat keputusan. 4. Kemampuan memahami hubungan jarak. Kemampuan menaksir irama, kemampuan mengingat gerakan, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan kemampuan berkonsentrasi. Ini merupakan kemampuan mental yang menggunakan otak dan pikiran, dan kita harus fokus. Dan unsur yang ketiga adalah kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan penampilan gerak yang terampil. Kemampuan atau kondisi emosi ini awalnya yang berpengaruh pada saat melakukan gerak terhadap kualitas penampilan. Kualitas penampilan itu sendiri meliputi kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan, tidak ada gangguan emosional, merasa perlu dan mau melakukan gerakan, dan bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Nah, ini semua merupakan dari keterampilan gerak. Terdapat pengertian keterampilan gerak dan klasifikasi keterampilan gerak dan unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Mungkin sekian materi saya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan mohon dibenarkan, dan apabila ada kesalahan mohon dibenarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.